dan hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kajian ini kita masih melanjutkan kajian bulan sebelumnya. Kita membahas tentang hadis pertama yang isinya meliputi terutama dua hal, tentang niat dan tentang hijrah. Tentang niat sudah kita bahas secara umum. Kemudian tentang hijrah, insya Allah kita kaji pada kali ini. Ini sangat berkedengaran karena dalam contoh kemarin dalam hadis Rasulullah tentang niat itu, beliau di sini menjelaskan tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung yang diniatkan. Kemudian beliau menyebutkan faman kan hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Ini contohnya sebuah amal baik hijrah pada Allah dan Rasulnya. Hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah itu berarti menuju Allah dan Rasulnya. Tapi di sini selanjutnya beliau katakan wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha, dan orang yang hijrahnya itu untuk memperoleh dunia yang ingin diperolehnya, atau awal rotin dan Tuhan, atau seorang perempuan yang ingin dinikahinya, hijratuhu ila Allah, maka hijrah itu menuju yang dia niatkan, yang dia sasar. Jadi sekali beramal baik, tetapi kalau kemudian kita tidak baik, maka kemudian seorang tidak mendapatkan pahala atau ridho dari Allah Taala. Nah, sekarang kita bahas tentang hijrah yang sebenarnya merupakan amal baik dan kemudian memerlukan niat yang baik pula. Kita bahas tentang hijrah, dan kita mungkin sudah sering mendengar tentang hijrah. Bahkan Indonesia hijrah kemudian dijadikan sebagai hari besar dan hari libur. Jadi luar biasa. Sebenarnya apa sih hijrah itu dan bagaimana seorang melakukan hijrah? Ada berapa klasifikasi dan sebagainya. Secara bahasa, secara etimologi, hijrah itu ada dua, dari kata hajar yang bermakna dua. Pertama intaqala yang berarti perpindahan. Ini cenderung bersifat terkait dengan tempat. Perpindahan dari tempat ke tempat yang lain hijrah. Makna lain bermakna taroka, artinya meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan sesuatu yang negatif menuju sesuatu yang positif. Jadi ini cenderung bersifat non fisik. Yang pertama teritorial, yang kedua ini sifatnya spiritual, meninggalkan yang negatif menuju yang positif. Sedangkan secara teknologis ini begitu banyak makna yang disampaikan mereka, tapi soalnya ada apa? Kata Imam Ibnu Katsir, seorang penulis tafsir terkenal, kita sering menyebutnya tafsir Ibnu Katsir, padahal namanya itu bukan tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi sering menyebut pemiliknya atau penulisannya. Beliau katakan hijrah adalah meninggalkan suatu daerah syirik atau darul syirik menuju daerah iman atau darul iman. Ini salah satu pengertian yang diungkap oleh Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Ini maknanya meninggalkan daerah kufur, daerah syirik menuju daerah iman. Nah, bagaimana kita kalau menapaktilasi hijrah Rasulullah SAW? Jadi kalau kita melihat hijrah Rasulullah SAW itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Tapi kemudian ternyata hijrah itu maknanya ada dua. Yang pertama itu hijrah makani atau hijrah teritorial, dan yang kedua adalah hijrah maknani atau hijrah spiritual. Ada dua hijrah. Pada masa Rasulullah sebenarnya ada dua hijrah. Meskipun seringkali orang Islam lebih mengenal hijrah ke Madinah, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah hijrah ke Habasyah, yang sekarang dikenal dari Ethiopia, Habasyah. Nah, di sini terjadi pada tahun 616 Masehi. Karena beliau hijrahkan setelah hijrah ke Madinah. Dan ini sifatnya pilihan, bukan kewajiban. Kenapa? Ini sebagai kanalisasi solusi bagi orang Islam yang lemah di Makkah, tertindas di Makkah, dan tidak mampu melakukan perlawanan kepada orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah bahasanya sungguh indah.
Beliau tidak mengatakan wajib kalian hijrah, karena bagian kuat tidak pergi hijrah ke Habasyah itu beliau. Jadi muncul Rasulullah tahu tentang kondisi regional, ada di sana Laut Merah dan sebagainya, ada raja yang adil dan sebagainya. Maka beliau katakan, lau kharajtum ila ardil Habasyah, kalau kalian pergi ke negeri Habasyah, jadi bukan perintah bahasanya, lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha malikan la yudlam indabahad, karena di sana ada seorang raja yang tidak pernah dizalimi seorang pun di sisinya. Jadi beliau tahu tentang kondisi regional, ada raja yang adil, maka silahkan kalian meninggalkan Makkah menuju negeri tersebut. Bagi orang-orang yang tertindas, yang tidak mampu melakukan perlawanan, maka pergilah mereka ke sana mendapatkan perlindungan. Tetapi memang kalau kita sejarah, ternyata manusia itu kalau sudah benci, kadang-kadang sekalipun sudah tidak ada di sampingnya, di sekelilingnya, masih terus membunuh. Maka apa yang dilakukan orang-orang Quraisy itu melakukan, kalau sekarang misalkan itu ekstradisi, mengupayakan ekstradisi orang-orang Islam dari Habasyah ke Mekah. Yang memutus siapa? 2 orang, salah satunya adalah Amr bin As sebelum dia masuk Islam. Jadi ekstradisi diupayakan, datanglah kepada Najasyi, kemudian melakukan berbagai upaya sampai memberikan hadiah-hadiah, tapi akhirnya tidak mau. Kenapa? Dia seorang raja yang adil, tidak mau mendengarkan data-data dari satu pihak. Ini maksud yang akan ditanyakan kepada orang Islam yang diwakili diberinya oleh Ja'far bin Thalib. Apa yang mereka katakan luar biasa di sini, karena orang-orang itu mengatakan mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif kepada kami. Tapi Ja'far setelah didengar oleh ditanyakan oleh Najasyi, dia katakan justru kalian melakukan perpindahan yang luar biasa dari kufur pada iman, dari kotor pada bersih dan sebagainya, meninggalkan dilarang. Kalau begitu berarti kalian seperti agama kami. Waktu itu masih Kristen. Hanya kemudian tidak diserahkan itu orang-orang Islam kepada mereka. Jadi begitulah orang-orang kalau benci. Ini hijrah yang pertama. Sedangkan Taif itu bukan hijrah sebenarnya. Itu dalam rangka ekspansi memperluas Islam ke Taif. Tetapi kemudian bagaimana perlakuan orang-orang Taif? Mereka menolak Rasulullah. Ini luar biasa. Menolak Rasulullah dan bahkan menghinakan sehina-hinanya dengan apa? Mengerahkan anak-anak kecil itu melempari beliau. Kalau melempar itu orang besar, orang terhormat mungkin masih menghina anak kecil, jadi menghinakan lagi. Itu. Tapi apa sikap Rasulullah? Ini luar biasa. Ketika malaikat menawarkan kepada Rasulullah dengan sikap mereka seperti itu untuk menghukum mereka, menimpakan bukit-bukit ini kepada mereka, Rasulullah katakan tidak, wahai Jibril. Kata Rasulullah apa? Barangkali di antara mereka nanti ada keturunan yang akan menjadi orang-orang Islam. Luar biasa seperti itu. Ini sikap yang memang makanya beliau kemudian dikenal sebagai orang yang paling berjasa dalam membangun masyarakat Madani. Nah, hijrah di Madinah ini adalah hijrah yang kedua, dan ini merupakan kewajiban, bukan merupakan pilihan. Semua harus hijrah. Ini terjadi pada tahun 622. Inilah yang kemudian perhitungan tahun hijrah diawali pada tahun ini 622. Dimulainya ya, kalau bulannya sudah ada sebelum ketika Allah sedangkan alam ini Allah sudah tentukan bulannya. Tapi kalau pertama hijrah itu baru dimulai sejak tahun itu mulai tahun 622, gitu ya. Jadi bukan bulannya, kalau boleh sudah ada sebelumnya. Nah ini merupakan hijrah yang menjadi kewajiban Islam sebelumnya hijrah. Dengan berbagai cara mereka melakukan. Kalau Umar yang kuat, yang berani melakukan lawan kepada orang-orang yang kafir, dia datang lewat jalur biasa. Tapi kebanyakan tidak, disembunyi karena mereka tidak kuat. Tapi Umar tidak. Umar lewati jalan besar yang biasa dilalui oleh orang kafir Quraisy, yang bisa nongkrong mereka di sana. Kemudian Rasulullah beliau mengatakan, kalau ada di antara kalian yang istrinya ingin menjadi janda dan ada yang ingin anak menjadi yatim, silakan maju hadapi aku. Itu bahasa biasa ya, metafor. Jadi maksudnya apa? Kalau orang ingin mati hadapi aku, maksudnya gitu ya. Kan istrinya janda, artinya janda. Tapi tidak semua. Ini merupakan taktik dan strategi dalam rangka program besar yaitu hijrah
ke Madinah. Nah Rasulullah kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Ini bagian akhir dari beliau ya. Di waktu yang tidak biasa beliau itu datang. Jadi kan pagi atau sore. Tapi siang di sini. Abu Bakar sudah berpikir ini pasti ada yang penting. Ternyata kemudian dijelaskan ingin berhijrah dan minta Abu Bakar menjadi teman hijrah. Ini luar biasa penghormatan. Maka beliau menangis Abu Bakar ketika dikatakan as-suhbah ya Abu Bakar. Temani aku Abu Bakar. Menangis. Nangis apa? Menangis gembira karena menemani orang yang paling mulia. Kita menemani absen kita dan siapa yang kita hormati, kita senang. Apalagi Rasulullah. Ya, pilihannya Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan apa? Menyiapkan onta dan sebagainya. Menyiapkan juga penuh jalan. Abdullah bin Quraiki. Di sini seorang masih musyrik ya, tapi karena aman maka digunakan. Seperti itulah Rasulullah. Ya, jadi dalam perjalanan ini luar biasa. Ketika di Gua Hiro, atau ketika di Gua Turmosaya dan sebagainya, ini melakukan taktik-taktik luar biasa. Jadi anak Abu Bakar Abdullah itu tiap hari datang menyampaikan kabar tentang orang Mekah kepada Rasulullah di Gua Sur yang sudah haji umroh, saya kira di Gua Sur ya cukup tinggi, menunjukkan bahwa Rasulullah seorang yang kuat fisiknya, bukan hanya imannya dan ilmunya tapi juga fisiknya. Karena perlu seorang muslim itu ya, al-mu'min al-qawi khairun dan mu'min ad-dhaif. Mu'min yang kuat itu lebih daripada mu'min yang lemah. Wa fihi ma khair, dan di dalam keduanya ada kebaikan. Kuat Rasulullah. Jadi di siang hari mengambil kabar dari orang Mekah, kemudian pulang, telapaknya, bekas telapak kakinya dihapus oleh Amir bin Fuhairah yang membawa kambing-kambing, dihapus luar biasa. Makanya disukai oleh Asma bin Abu Bakar. Dia luar biasa, gak ketahuan. Meskipun akhirnya kemudian ketahuan sampai di depan juga, tapi taktik Abu Bakar luar biasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang muslim di sini harus berupaya. Tidak ada percaya takdir, semua takdir Allah. Ya, takdir memang tahu betul, takdir ada, tapi tidak ada yang tahu apa takdir bagi seorang. Maka seorang manusia kewajibannya berusaha. Termasuk Rasulullah. Meskipun Allah sudah menjamin, wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu menjaga beliau, menjaga engkau Rasulullah dari kejahatan manusia. Tapi sebagai qudwah, maka beliau melakukan itu dalam rangka tadi menjadi contoh bagi umat Islam. Nah, kenapa beliau melakukan hijrah? Ya, dan kemudian bagaimana sikap mereka? Jadi tekanan yang luar biasa itu kemudian mendorong Rasulullah untuk hijrah, dan itu atas perintah Allah. Ternyata ini merupakan bagian akhir dan ada upaya konspirasi pembunuhan. Tapi sebelumnya itu ada resistensi yang kuat. Ya, mereka ingin merubah risalah Rasulullah, menghantar Rasulullah. Pertama dengan langkah-langkah yang bersifat persuasif. Jadi merayu Rasulullah, menawarkan tahta dan wanita. Jadi kata orang Quraisy, ya, wahai Muhammad, kau tinggal pilih siapa? Harta, tahta, wanita yang paling cantik di sini, silakan pilih. Tidak mau. Sampai beliau katakan, kalaulah mentari tangan kananku dan rebut tanganku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Jadi itu merupakan sunnatullah dalam kehidupannya. Kalau kita melakukan kebaikan, apalagi mengajak kebaikan, jadi tidak terlalu berat lagi mengajak itu. Dan itu merupakan kewajiban semua orang sebenarnya mengajak kebaikan. Bukan hanya ulama sebenarnya, bukan hanya ustaz sebenarnya kewajiban mengajak itu. Semua orang. Kenapa? Kan dunia kan sudah merupakan hal yang memang itu sudah perlu ada kebaikan dan keburukan. Yang bergerak itu cenderung yang menang dia, yang diam kalah. Kalau kebaikan diam, ya, keburukan bergerak, maka akan binaslah kebaikan ini. Ya, tapi kalau gerak paling tidak mengimbangi. Itu sunnah dalam kehidupan. Maka terus melakukan kebaikan itu dan mengajaknya itu kewajiban semua orang. Tidaklah cukup kalau kebaikan itu yang mengajaknya hanya para ulama dan ustaz atau dai. Kenapa? Kemungkaran begitu menggurita, ya, dengan berbagai cara, dana dan sebagainya. Kalau hanya sebagian orang yang melakukan, tidak mungkin cukup, gitu ya. Nah di sini ya luar biasa mereka dalam menghadang upaya mereka menghadang Rasulullah berdakwah. Kemudian lobby yang kedua, lobby kepada terutama pamannya
Abu Thalib. Ya, padahal beliau masih kafir waktu itu, dan memang sampai beliau meninggal tidak sampai menerima Islam sebagai agama. Melobi agar apa? Agar Nabi Muhammad meninggalkan kesalahannya. Dan beliau tinggal sampai merasa tidak enaknya Abu Thalib kepada kaum itu. Tatkala metode yang bersifat persuasif tidak kemudian berhasil, maka melakukan langkah-langkah yang bersifat kekerasan dengan cemooh, dikatakan gila, sahir dan sebagainya, ya, penyihir dan sebagainya, intimidasi, apalagi kepada orang-orang yang tidak kuat, tidak mampu kalangan bawah. Makanya seperti Ammar bin Yasir, bahkan ibunya yaitu syahidah pertama dibunuh oleh mereka. Ini orang lemah. Kemudian sampai diboikot Rasulullah dan keluarganya sampai sekitar 2 tahun. Tidak boleh ada transaksi bisnis, tidak boleh ada pernikahan antara mereka. Ini berat sekali. Sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ketika semua tidak mampu menghadang Rasulullah dalam berdakwah, maka mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Itulah yang terjadi, konspirasi. Dan di sini ada kisah yang menarik, bahwa Rasulullah ketika mau meninggalkan rumah yang menuju rumah bakar, itu Rasulullah memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Pesan yang disampaikan, yang pertama, tolong wahai Ali, tempati tempat tidurku. Ya, karena dalam sejarah, dalam tradisi orang Arab itu, kalau orang mau dibunuh itu harus dibuka selimutnya. Siapa dia? Kalau betul yang disasar itu boleh, tapi kalau bukan orang disasar tidak boleh. Tradisi begitu, ada sikap gentle gitu ya. Tapi kan tetap aja perlu orang yang berani. Kalau lagi marah, meskipun itu bukan Rasulullah, tetap aja kan itu. Maka dipilih beliau nama orang yang berani, pemberani. Makanya ketika itu dibuka bukan, itu mereka tidak membunuh, gitu ya. Yang kedua, ketika Rasulullah kepada Ali, kata beliau, wahai Ali, tolong ini ada amanah-amanah titipan orang-orang kafir Quraisy. Jadi dalam masyarakat Quraisy itu mereka tatkala memiliki tradisi yang berharga, mereka titipkan kepada orang yang terpercaya. Siapa? Ternyata bukan teman mereka yang kafir juga. Kepada siapa mereka? Kepada Rasulullah yang secara akidah itu lawan mereka, ya, membenci, bahkan melawan Rasulullah, bahkan membunuh. Tapi kalau pada mereka tetap percaya kepada Rasulullah, ini luar biasa, ya, luar biasa, memberikan amanah, memberikan amanah kepada orang yang menjadi musuhnya. Kalau kita mungkin kalau punya uang, aset, 100 juta, 1 M, tiket pada orang yang kita bermusuhan, kayaknya pikir-pikir sekali ya, sama teman juga pikir-pikir. Ini sama musuh, luar biasa. Maka pada saat kalau kemudian Makahan mengatakan Rasulullah orang yang paling di sini paling nomor 1 ya dalam memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat Madinah. Saya percaya, dan itu kemudian dikembalikan lagi. Kalau mereka lagi mengejar beliau untuk dibunuh, tolong kembalikan. Ini luar biasa. Makanya dalam hadis katakan la dina liman la amatalah. Tidak ada agamanya, atau la imana liman la amatalah. Tidak ada amanah, tidak ada iman, tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa membuka amanah. Bahkan beliau katakan adil amanah limanin amanah. Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah pada Anda. Kemudian beliau katakan wala tahun man khonaka. Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada Anda. Ini luar biasa ya. Kalau orang melakukan tindakan negatif, kita tidak boleh balas seperti itu. Secara umum ya, kalau mau dinanti dakwah lagi, secara umum begitu. Nah, hijrah ini oleh Dr. Salahuddin Al-Munajjid, ini seorang penulis berbagai buku, diantaranya adalah Dirasatun fi Sirah Nabawiyah, kajian tentang Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan bahwa hijrah merupakan momentum signifikan dalam sejarah Rasulullah SAW dan umat Islam. Itu lompatan yang luar biasa, momentum yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah dan bahkan umat Islam. Kenapa? Karena hijrah merupakan lompatan jauh dari ketertindasan menuju kebebasan. Waktu di Makkah, umat Islam masih tertindas, sulit mengembangkan diri, mau memperoleh sulit, sembunyi-sembunyi.
gitu ya. Berhala di Mekah, di Ka'bah itu masih ada. Jadi meskipun jelas itu syirik, tapi Rasulullah kan tidak melakukan apa. Yang belajar melakukan itu, melakukan ibadah sembunyi-sembunyi, gitu ya. Itu waktu di Mekah, ya. Dari lingkup pribadi menuju lingkup agama, menuju lingkup negara. Pribadi saja di Mekah ya. Tapi kalau di Madinah sudah bebas melakukan ibadah, ya, membersihkan agama Islam secara luas dan bahkan menyebar terus sampai ke kita, ya, dari Arab, dari Hijaz terus ke India ke kita. Tapi kita nggak tahu bisa nggak sampai menyebarkan ke Australia sama terus ya. Ini tugas yang bersinar luas sebenarnya. Maka saya katakan tidak mungkin tugas itu hanya dibebankan kepada seorang ulama, kepada para ulama, kepada para ustaz sebagainya. Kita melakukan semua kita. Dan itu merupakan apa yang dimaksud kita nanti akhirat. Ya, jadi itu MLM, multi level marketing. Makanya kalau semua luar biasa ya, dari satu terus kita semua ini. Nah kita juga pengen seperti itu. Semampu kita, masa waktu, semampu kita. Setelah hijrah, Islam dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Itu setelah hijrah. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang masih ada hijrah makani, hijrah kultural itu? Yang pada masa lalu sebagai simbol ketakwaan, semua wajib melakukan kecuali yang mendapatkan rekomendasi izin dari Rasulullah. Beberapa sahabat ada yang di Mekah memang. Sekarang ada nggak yang menjadi simbol keimanan? Sebenarnya kalau posisi seperti hijrah Rasulullah ke Madinah itu tidak ada. Tapi dalam posisi tertentu seorang Muslim harus pindah juga. Contohnya apa? Ketika tidak dapat menjalankan amal Islam, kita di sebuah tempat di rumah kita sendirian, sholat tidak bisa karena dilarang dan sebagainya. Yang puasa tidak boleh dan sebagainya, tidak boleh. Ini sebenarnya harus hijrah. Apa saja? Allah berfirman dalam An-Nisa di sini, Innal ladzina tawaffatul malaikatu dzalimun anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat karena menzalimi diri sendiri. Maksudnya di sini tidak melakukan perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah dan sebagainya, ini melakukan kezaliman. Jadi zalim itu kadang-kadang diartikan sebagai perbuatan dosa. Qalu fima kuntum, ya, para malaikat di sini mengatakan, kemana aja kalian, gitu ya. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Orang-orang ini mengatakan kami dulu tertindas di muka bumi. Jadi ketika tidak mampu melakukan kebaikan itu, kami tertindas. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Mereka mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka kalian bisa hijrah ke sana. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kita tidak bisa, makanya ulama mengatakan al-jar qabla dar. Kalau kita ingin mengambil rumah milik kita atau tempat sewaan kita, kontrakan kita, itu lihatlah tetangganya dulu sebelum kita milih rumah tersebut. Al-jar qabla dar. Kenapa? Karena tetangga itu di sini sangat berpengaruh terhadap kita. Apalagi kita itu memiliki keluarga, anak dan sebagainya, sangat berpengaruh. Kenapa? Kadang-kadang kita orang baik di suatu tempat, kemudian lingkungan yang tidak baik akan terpengaruh, bahkan meninggalkan sama sekali kewajiban. Itu banyak. Kalau sekitarnya mafia, narkoba dan sebagainya, boleh jadi ada yang orang tua terbawa, apalagi ada anaknya seperti itu. Kalau lingkungan tidak baik, boleh seperti itu. Ini terutama bagi orang yang tidak mampu melakukan pertahanan diri. Jadi kalau orang tidak bisa, tidak mampu mempertahankan keimanannya, dia pindah. Tapi kalau dia bisa, ya tidak apa-apa. Apalagi dia menyebar kebaikan, itu luar biasa di sini amal kebaikannya. Allah berikan ribut luar biasa. Kalau dia mampu, jadi tergantung kondisi kita. Kalau merasa mampu, itu gak apa-apa. Bahkan kalau kita mampu merubah, itu luar biasa. Jadi yang Rasulullah katakan, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau Allah berdaya karena tangan atau lewat tangan Anda itu khairul lakum min al-ardi wa ma fihi, lebih baik daripada bumi dan isinya. Kalau kita mampu melakukan itu, gitu ya. Jadi ini kalau kita memilih, jadi ada aspek tiga. Tapi mungkin pertanyaannya kadang-kadang kita tidak memiliki dana
pengennya yang bagus tapi tidak. Paling tidak kita perhatikan, ya kita perhatikan, jangan asal pilih, jangan asal ngambil tempat. Ini ya. Yang lain, hijrah dari suatu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal-hal yang diharapkan. Jadi dalam rangka menjaga iman kita. Hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan untuk menghindari penyakit. Jika penyakit yang begitu merusak jiwa manusia, jadi orang pindah ya. Hijrah dari suatu tempat karena gangguan terhadap harta benda, tidak aman dan sebagainya. Intinya apa? Ini kita menjaga agama kita, harta kita, jiwa kita. Ini merupakan 5 hal prinsip dalam Islam ya. 5 hal primer menurut saya dalam Islam. Agama, harta, nyawa, nanti yang lain kehormatan. Satu lagi apa? Ada 5. Akal. Maksudnya akal ya itu. Makanya orang tidak boleh muntah di sini karena dikira agama sempurna tidak baik. Itu menjaga agama. Orang dengan menjaga akal maka tidak boleh orang itu mengkonsumsi narkoba, tidak boleh mengkonsumsi miras karena itu merusak akal. Orang tidak boleh mencuri merampok, kenapa itu? Kita harus menjaga harta. Ya, orang tidak boleh membunuh karena itu merusak jiwa. Itu tidak boleh. Dan tadi kemudian yang terakhir kehormatan. Orang tidak boleh merusak kehormatan dengan membersihkan dan sebagainya. Itu merusak kehormatan diri kita betul-betul. Itu 5 hal yang menjaga. Seluruh ada di Islam itu kesana fokusnya. Seluruhnya di sana. Nah yang kedua adalah hijrah maknawi. Sekarang hijrah Rasulullah tidak ada lagi. Yang ada tadi kondisi yang itu khusus. Tidak semua orang lakukan. Karena tidak perlu kan mungkin kita aman di sini yang luar biasa, bisa melakukan ibadah dengan tenang. Ya, ini sebagian merupakan ibadah besar dan kita perlu ditahankan ini. Ya, tetapi ada hijrah kedua itu hijrah spiritual dan ini berlangsung sepanjang masa sampai kita dipanggil oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim ini merupakan hakikat hijrah sebagai hijrah spiritual dan ini termasuk pada masa Rasulullah juga. Makanya beliau bertutur bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang Islam lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini orang Islam. Kalau kita masih mengganggu orang lain, orang merasa terancam ketika diri kita belum merupakan mukmin sejati. Jadi itu orang Islam. Orang lain merasa aman ya dari kejahatan lisan dan kita. Kemudian beliau teruskan wal muhajiru man hajara man hawakan. Dan orang yang muhajir berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini hijrah spiritual yang Allah larang. Dan ini berlangsung sepanjang masa. Makanya ini yang namanya sabar dalam meninggalkan larangan itu sabar yang berat. Sabar kita 3 ya. Sabar dalam menerima musibah, sabar dalam melakukan kebaikan perintah Allah, dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Kalau musibah itu tidak sepanjang waktu, tidak setiap hari musibah. Kalau kita perhatikan sumber Allah banyak, tapi kalau perintah kan setiap hari ada, larangan setiap waktu ada, maka terus melakukan itu sabar itu luar biasa, gitu ya. Jadi di sini kita meninggalkan yang Allah larang itu merupakan hijrah spiritual dan itu berlangsung sepanjang waktu. Dimensinya di sini ada banyak. Yang pertama adalah dimensi itikadiyah, dimensi akidah. Kita orang Muslim, tapi kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang bisa merusak keislaman kita. Syirik kepada Allah dan sebagainya, ya, menyembah ke kuburan. Kemudian ada kalau di tempat ada bukit Bangka, Kawayan apa yang disebut orang haji itu di situ, hutang-hutang di situ, ke Mekah mencari peci putih dan sebagainya ya. Jadi ada banyak orang itu, ya, minta kepada leluhur dan sebagainya, bukan pada Allah. Datang dukun untuk bagaimana karir kita ini. Kalau mahasiswa ujian, kalau mungkin yang sudah bekerja ini karir datang ke dukun, itu masalah nasib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, gitu ya. Allah sudah takdirkan, itu domain Allah, tidak ada yang tahu. Manusia tugasnya ada tugas dalam wilayahnya kita harus berusaha. Makanya seorang muslim tidak boleh datang ke dukun, ya, mencari tahu apa nasib saya, apa karir saya. Sama sekali datang saja. Baru datang seperti itu 40 hari sholat tidak terima. Apalagi percaya kepada yang disampaikan.
Memang ada dukun yang boleh, dukun sunat, ya, dukun bayi sama apa yang tiga itu ya, ada itu. Tapi kalau dukun yang terkait masih Islam sama sekali melarang. Kenapa? Agar manusia fokus kepada bagaimana dia mengembangkan potensi dirinya. Setelah itu berdoa sama Allah, itu dua saja, ikhtiar dan doa. Itu aja dua. Itulah jalan orang-orang yang mau maju sebenarnya. Dia kembangkan potensi diri. Karena kalau percaya sama dukun, dari si potensi itu mungkin orang, oh saya udah punya jimat dari dukun nih, nggak usah saya mengembangkan potensi juga, teratas akan diangkat saya nanti. Ini melemahkan potensi sebenarnya, mengubur potensi diri. Maka Islam itu agama yang tetap pasti mengajak kepada peningkatan kebaikan manusia sebenarnya. Itu sudah pasti. Tidak ada agama Islam itu tidak pernah mendorong orang untuk mundur, mendorong orang untuk maju ilmunya, bahkan mendorong orang untuk kaya sebenarnya. Kenapa? Ya kalau tidak mampu, tidak wajib zakat dia menjadi mustahil bahkan. Gitu ya, jadi mustahil. Yang kedua adalah fikriyah, pemikiran. Kenapa? Kadang kita orang Islam, kadang-kadang kita pemikirannya masih apa ya? Masih kadang berbenturan, bahkan membangun stigma kepada Islam, poin pada Islam. Ini yang parah ya, kadang-kadang begitu ya. Masalah ibadah seperti masalah ibadah ya, misalnya. Ibadah itu kan sebagian orang mengatakan ibadah hanya sekedar di masjid, ketika puasa dan zikir. Kalau di jalan, di pasar, terserah. Cari harta terserah, yang penting menguntungkan. Gitu. Bisa demikian. Ibadah itu bukan hanya ibadah ibadah hablumillah. Hubungan vertikal tapi juga ada hubungan horizontal dengan manusia. Makanya seorang ulama mengatakan ibadah itu apa? Kullu ma yuhibbu wa yardahu. Setiap yang Allah senangi, yang Allah cintai dan Allah ridhoi, min amalin ghairu, baik amal yang zahir atau amal yang batin. Jadi itu namanya ibadah. Semuanya kita bekerja itu ibadah kalau niat yang baik. Kemarin sudah bahas tentang niat ya. Amal biasa kalau kita ubah niat kepada Allah dalam rangka mengangkat agama dan memuliakan Allah, itu jadi ibadah. Seperti itu. Maka setiap nafas kita, detik kita sebenarnya ibadah jadinya. Bukan tatkala tadi kita sholat ibadah. Jadi semuanya naik kendaraan kita bisa ibadah. Jadi seluruh hidup kita menjadi ibadah. Itu luar biasa. Maka itulah perlu ilmu. Gitu. Kemudian hijrah sulukiyah, hijrah perilaku akhlak kepada semua manusia, terutama kepada orang terdekat kita, orang tua dan pasangan, serta anak-anak kita, keluarga inti, orang tua, pasangan, anak. Karena kadang-kadang ada orang berpikir keluarga itu hanya suami istri anak. Orang tua itu yang pertama bahkan sebenarnya. Orang tua terutama ibu. Kadang-kadang orang lupa ya ketika di kantor sering traktir temannya dan sebagainya. Orang tua yang di kampung dilupakan. Ya. Dengan istri luar biasa dimanja, orang tua ditinggalkan. Ya. Jadi keluarga itu bukan hanya pasangan dan anak ya, tapi juga orang tua. Dengan pasangan kadang-kadang juga melakukan KDRT. Ada contoh seorang yang dia tidak bisa dinafkahi dengan baik, ya, istrinya bekerja untuk keluarga. Apa yang dilakukan? Dia suka main judi dan mampu. Pulang-pulang ke rumah gak ada makanan yang dikonsumsi, ya, dia marah-marah. Jadi KDRT sudah tidak menafkahi, meninggalkan kewajiban. Dia lakukan KDRT lagi. Ya, ini ujian besar, gitu ya. Kalaupun dia memberikan nafkah cukup, seorang muslim tidak boleh melakukan KDRT. Karena itu bukannya, jadi bukan masalah fisik yang pertama, masalah psikisnya. Orang lihat psikisnya. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik itu adalah yang terbaik pada keluarganya, dan Nabi yang terbaik pada keluargamu. Makanya seorang yang mulia itu, suami yang mulia adalah suami yang menghormati istrinya. Tapi sebaliknya, istri yang mulia juga adalah istri yang menghormati suaminya. Kalau seperti itu, luar biasa hidup itu memang. Itulah disebut dengan baiti jannati. Meskipun nanti ada faktor pendukung, infak dan sebagainya. Jadi proses itu penting ketika mulai sebuah rumah tangga itu. Kemudian hijrah syukuriyah, hijrah perasaan, sensitif kita dalam kebaikan keburukan. Karena ada orang yang hatinya membantu melakukan keburukan, tetap aja tidak masalah. Ini berbahaya. Kenapa? Jauh dari bentuk obat biasanya.
gitu ya. Karena orang melakukan kejahatan itu otomatis ada 4 kategori. Satu, orang yang melakukan dan dia kemudian merasa salah. Ini sangat dekat dengan taubat, bisa kembali dengan cepat. Dia merasa salah, karena merasa salah dia akan kembali. Dan Allah luar biasa, apalagi dosa kecil. Kalau dosa besar, Allah akan ampuni. Dalam hadis dikatakan al kursi, kalau bahkan kalau orang yang non-muslim masuk Islam, semua dihapus al-Islam yang cuma kaulah. Itu orang yang tidak bertuhan karena Allah. Kalau masuk Islam dihapus semuanya. Apalagi orang yang sudah bertuhan karena Allah, terus dia terbiasa salah. Ya, apalagi yang kecil, sangat mudah Allah. Yang besar pun demikian kalau dia datang kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau dia bersalah itu akan mudah kembali. Tapi yang kedua ada yang orang bersalah dan dia tenang-tenang saja. Bahkan kadang kita kesana kemari. Ini yang kecil sudah jadi besar, apalagi yang besar. Ya, yang kecil saja kalau dia merasa tidak salah, bangga, cerita kesana kemari, itu akan besar. Yang ketiga, orang melakukan tindakan yang salah, melakukan kemaksiatan, dia berpromosi kepada yang lain, mengajak kepada yang lain. Jadi dia multi-level marketing dalam bidang kejahatan di sini. Gitu ya. Jadi tidak lebih berat lagi. Allah tetap membuka pintu taubat, tetapi akan mungkin tidak semudah yang pertama. Yang terakhir, keempat paling mudah adalah dia salah, melakukan kesalahan menurut agama, tapi dia merasa benar dan menyalahkan yang salah, yang benar, menyalahkan yang benar. Luar biasa ini, memutarbalikkan dan dipandangkan. Fir'aun contohnya, tapi bukannya Fir'aun, karena dimatakan ana rabbukum Allah. Ini puncaknya arogansi. Ada banyak kan coba di TV kadang-kadang, masya Allah ya, orang menyalahkan agama dan sebagainya, produk dan sebagainya ya. Padahal Rasulullah oleh orang-orang bahkan semua tokoh secara umum mengatakan Rasul itu orang paling mulia. Ini para puncaknya, gitu ya. Makanya perlu hijrah di sini dari semua tadi. Ada hijrah ketika dia meninggalkan semuanya, gitu ya. Ini gambar tentang mungkin suasana hijrah di Rusia ya. Beberapa tahun lalu ada pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu 100.000 lebih yang datang. Itu bukan di Jakarta, bukan di Tasikmalaya, bukan di Madura, bukan di Padang, bukan di Moskow. Jadi ya, saya lupa tahun berapa, tapi 2000 sekian ya, setelah 2010 misalnya. Luar biasa. Ini makin bertambah sekarang. Padahal itu sudah dilakukan berbagai kendala-kendala sengaja indikasi oleh mereka, tapi tetap bisa tidak terpenuhi. Gitu ya. Di luar biasa, jalan itu penuh. Di Eropa di mana makin ada banyak kasus, sebenarnya makin orang bertanya. Dan kalau orang yang mengkaji, itu pasti orang akan datang ke Islam biasanya. Kayak Stephen contohnya ya, dia datang ke sana mencari ketenangan diri, gitu ya. Datang ke India atau kemana, tidak ada yang bisa menangkan hatinya. Dan kalau membaca Tuhan, langsung ada sinergi, ya. Langsung ini kitab apa ini? Dia nggak tahu. Karena dia dapat hadiah dari kakaknya yang dari Palestina waktu itu. Ternyata kemudian kata orang ini Al-Quran, dia baca, tersentuh hatinya. Kenapa? Manusia Allah ciptakan, Quran dari Allah juga, maka pasti akan sesuai. Maka itulah orang yang masuk Islam biasanya adalah orang yang berpikir dulu, mengkaji Islam. Tapi yang keluar biasanya orang yang apa? Karena perut lebih syahwat biasanya. Bukan karena berpikir nih, saya mengkaji Islam, salah, keluar. Nggak ada yang begitu. Tapi kalau masuk coba, orang berpikir dulu biasanya. Jadi luar biasa. Ya, ini orang-orang muda banyak. Mereka hijrah. Ya, mereka karena orang itu ketika pada puncaknya sebenarnya pasti ada kelelahan spiritual, lelah. Orang kenapa? Karena bukan hakikat manusia seperti itu. Orang punya namanya fitrah yang kembali pada Allah, semua orang. Maka orang bagi itu orang kalau bisa memenuhi kebutuhannya baik fisikal maupun spiritual. Ya. Nah sekarang bagaimana kita melakukan proses hijrah? Ini terakhir ya. Pertama, ma'rifatul haq wal batil, mengenal kebenaran batilan. Tahu dulu kita salah tidak. Kalau kita tidak salah, tidak sholat, nggak apa-apa tuh. Bagaimana dia kembali kepada Allah hijrah kalau dia tidak salah? Maka tadi saya katakan, tingkatan tadi orang salah itu kalau yang pertama akan mudah. Kenapa? Dia tahu dia salah. Mungkin malas, ya dia besar memang ya. Tapi kalau dia malas salah, dia akan kembali.
Tapi kalau katakan sholat tidak wajib, wajib, bagaimana kembali orang dia masih tidak wajib? Juga, maka perlu mengenal mana yang hak, mana yang betul. Yang kedua, taubat, meninggalkan kebatilan tersebut. Tinggalkan kalau kita mau bersyukur. Kemudian setelah itu kita al-amal bil haq, mengapresiasi kebenaran, kerjakan kebaikan. Dan yang terakhir, kita al-istiqomah, konsisten. Gitu, konsisten kita. Maka insya Allah kalau niat kita kuat, kita istiqomah, insya Allah akan Allah berikan jalan. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau kita melakukan kebaikan, sebenarnya bukan untuk Allah, iya kan? Kita melakukan kebaikan, sekolah dan sebagainya, bersedekah, menafkahi keluarga dan sebagainya, bekerja keras dengan baik, bukan untuk Allah, tapi sebab untuk kita sendiri sebenarnya. In ahsantum dengan simpan Allah. Kalau kalian melakukan kebaikan, sebenarnya buat kalian sendiri. Wa in ahsantum falah. Dan kalau kalian melakukan kesalahan, juga buat kalian. Allah tidak pernah berubah. Orang ingat kepada Allah, Allah jadi rendah, kemangkosannya turun, berkurang tingkat. Allah tak mulia, Allah tak mati. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah kembali kita pulang kepada keluarga kita dan seluruh orang sekitar kita. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.